Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo hari ini menjalani sidang kode etik. Sebelumnya, Polri telah melimpahkan berkas perkara milik Irjen Verdi Sambo serta 3 tersangka lainnya ke Kejaksaan Agung. Berkas perkara yang dikirim itu terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kita langsung tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di Barreskrim Mabes Polri. Selamat pagi Dika. Dika, terkait dengan pemeriksaan dan sidang kode etik Verdi Sambo hari ini. Selain Verdi Sambo, adakah personil polisi lain yang juga menjalani persidangan di hari yang sama terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dan bagaimana dengan suasana pagi ini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Yuda, untuk sidang kode etik profesi hari ini hanya menyidangkan Verdi Sambo saja, seorang Inspektur Jenderal Polisi mantan Kepala Divisi Propam Polri. Meski demikian, sejumlah anggota Polri lainnya yang turut terlibat dalam dugaan tindakan yang tidak profesional dalam penanganan TKP pada saat pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan juga adanya dugaan obstruction of justice turut dihadirkan sebagai saksi. Di antara adalah Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Brigadir Jenderal Beni Ali, kemudian sejumlah kombes dan juga sejumlah polisi berpangkat AKBP pun turut dihadirkan. Tetapi sekali lagi, status mereka adalah sebagai saksi untuk sidang etik terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Sidang sendiri akan berlangsung sekitar 1 menit lagi pembukaannya, yaitu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di gedung TNCC Mabes Polri, dan bertindak sebagai ketua sidang sebagaimana ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit tadi malam di Komisi 3, yaitu adalah Kabaintelkam Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri, dan sementara itu wakil ketua sidangnya adalah Irwasum Komjen Agung Budi, dan sementara anggotanya terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Kadif Propam Polri Irjen Polisi Sahardiantono, kemudian Gubernur STIK Irjen Pol Yasin Fanani, dan analis kebijakan Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roja. Dan menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa sidang akan berlangsung 1 hari. Itu artinya Yuda bahwa putusannya akan langsung diketahui pada hari ini juga, setelah tentunya sidang materialnya berlangsung pada hari ini yang akan segera dimulai beberapa saat lagi. Dan putusan ini tentunya juga akan menjadi jawaban apakah Irjen Pol Verdi Sambo dapat tetap berstatus sebagai anggota polisi atau justru diberhentikan secara tidak hormat. Tentunya hal itu akan mengacu pada hasil dari sidang yang akan berlangsung pada hari ini. Meski kita tahu bahwa kemarin Irjen Pol Verdi Sambo kabarnya mengirimkan surat permohonan pengunduran diri kepada Kapolri, tetapi itu tidak serta-merta menggugurkan sidang KKEP atau Komisi Kode Etik Profesi yang saat ini berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri. Itu artinya hal tersebut tidak akan mempengaruhi isi persidangan ataupun juga nanti pada putusannya tidak akan terkait dengan permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo, yang kita tahu saat ini ia disebut sebagai salah satu dalang dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan ditetapkan sebagai tersangka utama bersama 4 tersangka lainnya. Di antaranya adalah Barada Richard Eliezer yang diduga menjadi salah satu eksekutor, kemudian Brigadir Ricky Rizal yang diduga turut serta berada di sana dan juga membantu Irjen Pol Verdi Sambo, lalu kemudian seorang sipil yaitu Kuat Ma'ruf yang menjadi asisten rumah tangga dan juga driver dari Putri Chandrawati Sambo, istri dari Kadif Propam Polri, dan yang terakhir ditetapkan pada tanggal 19 Agustus adalah Putri Chandrawati, yaitu istri dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, terkait dengan pemeriksaan dari Putri Chandrawati ini, saya mendapatkan konfirmasi dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pemeriksaan pertama sebagai tersangka terhadap Putri Chandrawati akan dilakukan di Barreskrim pada hari Jumat esok pukul 10. Ia menggaransi bahwa Putri Chandrawati akan hadir langsung menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka di Barreskrim pada pukul 10 Jumat pagi esok, Yuda. Iya, Dika, kalau tadi sedikit Anda memberikan deskripsi terkait dengan nama-nama yang akan melakukan persidangan kali ini selain dipimpin oleh Komjen Ahmad Doviri sendiri selaku ketua hakim pada saat ini ataupun pada saat nanti persidangan kode etik. Lalu apa saja poin-poinnya? Sekiranya memang nanti ini terkait dengan pelanggaran kode etik, terutama mungkin dengan kasus yang sekarang menjadi poin terkait kematian dari Brigadir Yosua, apakah juga ada saksi lain selain dari pihak
para orang-orang yang sangat kompeten di bidang ini sehingga bisa menjadikan sebuah informasi yang sangat faktual, valid dan tidak hanya berat sebelah sehingga kita warga negara lain masyarakat bisa melihat meskipun saat ini persidangan bersifat tertutup, Dika. Ya, terkait dengan sidang etik ini, Yuda, sejauh informasi yang kami miliki, saksi-saksinya dihadirkan dari nama-nama sejumlah polisi dari 35 orang yang turut serta berada di TKP pada saat itu ataupun juga yang turut terlibat dalam adanya dugaan tindak tidak profesional dalam penanganan TKP dan juga penanganan perkara pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ini pun tentu juga berkaitan dengan tindakan atau upaya menghambat penyidikan atau proses hukum yang dilakukan oleh Irjen Sambo dan antek-anteknya seperti diantaranya adalah mengambil CCTV bahkan merusaknya, yaitu dekoder CCTV yang berada di pos satpam yang tepat berada 20 meter di depan kediaman atau rumah dinas dari Verdi Sambo yang juga menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Lalu pertanyaan Anda, apakah tadi akan ada pihak lain yang dihadirkan sebagai saksi? Sejauh ini tidak ada, tetapi ada pihak eksternal Polri yang turut hadir dalam sidang etik ini, yaitu perwakilan dari Kompolnas untuk menjaga sidang ini tetap transparan dan juga akuntabilitas. Tetapi hanya dari Kompolnas saja yang dihadirkan, tidak ada pihak lain seperti dari Komnas HAM misalnya, ataupun juga dari LPSK dan lain-lain tidak dihadirkan sejauh ini. Tetapi sekali lagi bahwa sidang etik hari ini hanya menyidangkan Verdi Sambo saja dan akan diputuskan pada hari yang sama. Sementara bagaimana dengan sidang etik terhadap 35 polisi lain yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi? Hal tersebut juga akan dilakukan secara paralel terutama bagi mereka yang saat ini sudah dilimpahkan berkasnya dari Inspektorat Khusus ke penyidik di Barreskrim. Karena kita tahu bahwa selain Verdi Sambo ternyata ada 5 anak buahnya lagi yang juga diduga terindikasi pidana obstruction of justice sehingga berkasnya dilimpahkan ke penyidik dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan di Direktorat Siber Barreskrim Polri. Tetapi penyidikan tersebut bersifat terpisah dengan sidang kode etik. Itu artinya nanti selain melakukan penyidikan di Barreskrim, mereka juga akan melakukan sidang secara paralel di gedung TNCC ini terkait dengan sidang KKEP atau Komite Kode Etik Profesi Polri yang nantinya akan menentukan apa sanksi yang akan mereka dapatkan, apakah sanksi administratif atau bahkan sanksi pemecatan dengan hormat atau bahkan pemecatan dengan tidak hormat. Yuda. Ya, Dika, masih terkait dengan persidangan kode etik hari ini, saya pribadi dan juga masyarakat pasti mempertanyakan terutama terhadap 5 orang tersangka yang memang sudah ditetapkan statusnya. Apakah memang dari anggota Polri sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sidang kode etik ini hanya terkesan untuk mempertegas posisi mereka secara struktural di Polri sendiri, sementara secara faktor hukum sudah akan ada proses hukum lain sehingga sebenarnya tidak terlalu berkaitan atau seperti apa ini, Dika? Ya, sidang kode etik profesi ini tentunya berkaitan dengan internal Polri terhadap anggota-anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran etika dan juga profesi. Dan ketika nantinya ada indikasi pidana seperti yang sudah terjadi pada Irjen Verdi Sambo, Barada Ricky Rizal, maksud saya Brigadir Kepala Ricky Rizal dan juga Barada Richard Eliezer, serta 5 polisi lain seperti Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Karopaminal Divisi Propam Polri, lalu kemudian ada Kompol Putranto dan juga sejumlah nama-nama lainnya, ada 5 tersebut dipisahkan berkasnya karena di sana ada indikasi pidana. Yang itu artinya jika terbukti ada tindakan pidana maka mereka akan ditetapkan sebagai tersangka dan prosesnya seperti yang kita tahu dengan mekanisme hukum di Indonesia adalah ketika sudah bukti-buktinya dianggap cukup maka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diperiksa. Begitu pula terhadap 4 tersangka saat ini yaitu Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian Barada Richard Eliezer, Brigadir Kepala Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Saat ini berkas perkaranya ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti secara formil dan juga material. Dan Kejaksaan Agung membutuhkan waktu sedikit-dikitnya 14 hari untuk melakukan pemeriksaan. Dan jika sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, maka kemudian akan dilakukan pelimpahan tahap kedua. Itu artinya tersangka dan juga barang buktinya akan dilimpahkan dari penyidik ke Kejaksaan Agung untuk kemudian nanti diteliti lagi sebelum nantinya akan diajukan ke pengadilan untuk dipersidangkan. Dan terkait dengan konstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, apakah ini berkaitan dengan motif-motif tertentu, nanti itu yang akan dibuktikan pada persidangan. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa saat ini para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP atau berkaitan dengan pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan,
dan juga jungto pasal 55 dan juga 56 KUHP. 3 dari 4 tersangka ini diancam dengan hukuman mati, yaitu ataupun juga penjara seumur hidup dan juga penjara selama-lamanya 20 tahun penjara. Dan maksud saya satu lagi tersangka lain yang tadi tidak tersebutkan, yaitu Putri Chandrawati Sambo yang ditetapkan per tanggal 19 Agustus pun juga dijerat dengan pasal yang sama. Hanya saja untuk Putri Chandrawati sendiri berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan karena pemeriksaan pertama sebagai tersangka pun baru akan dilakukan esok hari setelah lebih dari 1 bulan sejak kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli lalu. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan publik, apa sebenarnya motif? Kalau kita mengutip keterangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit kemarin di rapat dengar pendapat Komisi 3, motifnya salah satunya adalah terkait dengan adanya peristiwa di Magelang yang memicu emosi dari Irjen Pol Verdi Sambo sehingga ia berencana dan juga melibatkan anak-anak buahnya untuk menghabisi nyawa dari Brigadir Yosua Huta Barat. Lalu apa peristiwa yang terjadi sebenarnya di sana? Menurut Kapolri itu berkaitan dengan masalah keasusilaan, apakah hal tersebut berkaitan dengan masalah perselingkuhan ataupun juga masalah pelecehan. Itu yang nantinya akan dibuka di pengadilan menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Dan kalau kita melihat di layar Yuda, saya beralih sedikit. Di depan saya ini ada sebuah layar yang memperlihatkan kondisi ruang sidang KKEP atau Komite Kode Etik Profesi yang tampaknya sudah dilakukan persiapan di sana. Kita melihat ada 1 orang polisi yang sudah duduk. Besar kemungkinan itu adalah ketua sidang, yaitu Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri yang akan memimpin persidangan pada hari ini. Dan untuk diketahui Yuda bahwa terduga pelanggar atau pelanggar yaitu Kadif Propampori Irjen Pol Verdi Sambo turut dihadirkan secara langsung dan nanti akan duduk di kursi kosong yang saat ini terlihat di monitor. Dan yang bersangkutan ini tiba di gedung TNCC Polri pada pukul 7.30, setidaknya itu keterangan dari Kadif Humas Irjen Pol Dedi Prasetyo karena pihak media tadi tidak diperkenankan masuk, kami ditahan terlebih dahulu di luar area gedung TNCC. Sepertinya ini adalah untuk memberikan kesempatan masuk kepada Irjen Verdi Sambo dan juga sejumlah saksi-saksi dari anggota kepolisian yang turut dihadirkan pada sidang etik hari ini. Dan kalau kita bicara pengamanan, Yuda, tampaknya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada pagi hari ini juga bisa saya katakan berbeda dengan biasanya. Ada sejumlah personel BRIMOB dengan senjata lengkap yang disiagakan bahkan dari area masuk gedung TNCC di kawasan Trunojoyo Jakarta Selatan ini. Kemudian diakses masuk pun begitu, ada sejumlah anggota dengan senjata laras panjang yang saat ini juga bersiaga tentunya bersama dengan sejumlah anggota lain dari Sabara ataupun juga dari Propampori yang tampak melakukan penjagaan. Nah, kalau sekali lagi kita lihat di monitor saat ini tampaknya tengah dilakukan persiapan akhir untuk sidang etik. Kita melihat saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pembukaan yang nantinya kita bisa menyaksikan sama-sama, dan tetapi ketika sidang inti berlangsung nanti dilakukan secara tertutup. Mengapa dilakukan secara tertutup? Ini pun yang masih menjadi pertanyaan karena kalau saya melihat dari peraturan Kapolri, maksudnya peraturan kepolisian nomor 2 tahun 2022 tentang KKEP atau Komisi Kode Etik Profesi disebutkan salah satunya sidang KKEP ini sebenarnya bisa saja dilakukan secara terbuka. Tentunya itu berdasarkan acuan atau pertimbangan dari Komite Etik sendiri. Tetapi kemudian diputuskan bahwa sidang untuk Verdi Sambo ini dijalankan secara tertutup meski yang bersangkutan dihadirkan secara langsung ke gedung TNCC atau tempat di mana sidang akan berlangsung sesaat lagi, Yuda. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa semuanya termasuk Irjen Verdi Sambo dan juga sejumlah saksi-saksi lain yang turut dihadirkan ini sebelum melakukan persidangan juga melakukan tes kesehatan terlebih dahulu
dan sudah dinyatakan sehat dan dinyatakan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini yang keputusannya pun sekali lagi akan juga diumumkan pada hari yang sama. Tetapi kami belum bisa memastikan berapa lama sidang ini akan berlangsung, Yuda. Baik, Mardika Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kami akan menantikan perkembangan langsung persidangan kode etik Verdi Sambo hari ini melalui Anda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi untuk informasi berikutnya.